Halo pemirsa TVRI, apa kabar? Senang sekali saya Happy Guritman selama 30 menit ke depan akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang olahraga tradisional Indonesia. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal olahraga sumpitan. Ini adalah olahraga yang cukup terkenal dari Kalimantan, khususnya suku Dayak. Tetapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, olahraga sumpitan ini sudah banyak sekali dipertandingkan di daerah-daerah di luar Kalimantan. Menarik ya untuk kita simak. Dan langsung saja kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sih sejarah dari olahraga tradisional sumpitan dalam tayangan berikut ini. Outriders, bangsa Indonesia memiliki anugerah kekayaan tradisi budaya yang akhirnya berkembang menjadi permainan maupun olahraga tradisional. Permainan atau olahraga tradisional merupakan aset budaya bangsa yang perlu dilestarikan, digali, dan ditumbuh kembangkan. Karena melalui kegiatan tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas jasmani pelakunya. Dari sekian banyak ragam permainan rakyat yang ada dan pernah populer di kalangan masyarakat di tanah air adalah sumpitan. Secara sepintas, olahraga tradisional sumpitan mirip dengan olahraga memanah atau juga menembak, di mana permainan ini merupakan adu ketangkasan membidik atau menembakkan anak sumpit ke sebuah sasaran. Outriders ditinjau dari sejarah latar belakangnya, olahraga tradisional sumpitan merupakan permainan asli bangsa Indonesia yang banyak dilakukan di pedalaman Kalimantan maupun pedalaman pulau-pulau lainnya. Pada awalnya, sumpitan ini merupakan alat berburu yang berbentuk laras panjang yang terbuat dari kayu yang telah dilubangi. Sumpitan atau sipet adalah senjata utama suku Dayak yang mempunyai bentuk bulat berukuran 1,5 hingga 2 meter. Hingga kini, olahraga tradisional sumpit masih digemari dan dimainkan oleh seluruh suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, walau modernisasi menggeser norma-norma kehidupan masyarakat. Munculnya serta bertumbuh kembangnya sumpitan, sipet atau juga menyipet, yang berlatar belakang tradisi atau kebiasaan berburu tersebut mampu bertahan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Maka tidak mengherankan bagi anak-anak di pedesaan, terutama yang tinggal di pinggiran hutan, masih aktif membuat sendiri peralatan permainan sumpitan. Biasanya mereka menggunakan bahan baku bambu atau juga dahan pohon yang memiliki struktur atau berbentuk lurus.
Traders, peralatan sumpitan ini dibuat dari bilah bambu atau juga kayu dengan panjang sekitar 150 sampai 175 cm. Dan tentunya untuk memainkan sumpitan dibutuhkan anak sumpitnya yang terbuat dari bambu atau lidi enau. Penasaran kan? Kita akan langsung saja lihat seperti apa sih proses pembuatan peralatan sumpitan berikut ini. Traders, setelah mendapatkan bahan kayu maupun bambu yang berbentuk lurus, tahap berikutnya adalah memotong, membelah bambu atau dahan pohon yang berbentuk lurus tersebut untuk membentuk rangka utama sumpitan. Dengan bermodalkan sebilah pisau, selanjutnya bambu yang lurus tersebut dipotong dan dihaluskan agar sesuai dengan ukuran standar panjang sumpit, yaitu 150 hingga 175 cm. Lamun geus motong apa mana sih? Galapnya di tengah. Sedangkan apabila bahan sumpit berasal dari batang kayu, maka proses yang tersulit adalah melubangi kayu dengan peralatan khusus. Secara garis besar, alat permainan sumpitan ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumpit atau sipet, serta damek atau anak sumpit. Untuk bahan atau material damek atau anak sumpit ini biasanya dibuat dari bambu dan juga lidi dari daun kelapa dengan ukuran panjang 25 cm. Selanjutnya pada pangkal anak sumpit ini diberi gabus yang berfungsi agar laju damek saat dilontarkan berjalan lurus dan stabil. Setelah proses pembuatannya dirasakan selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses uji coba terhadap sumpit maupun laju dari anak sumpit tersebut. Pertama masuk sekolah di SMA Darussalam. Terus aku tuh sering lihat anak-anak latihan, jadi aku tertarik, jadi diajakin. Pernapasan, keseimbangan, sama kekuatan tangan. Kesulitannya ngebidik sasaran. Lebih tenang dan fokus aja sih ke sasaran. Harapannya sih semoga permainan atlet tradisional ini lebih berkembang ke masyarakat Indonesia dan lebih banyak yang ikut main sih. Traders, pada perhelatannya, olahraga tradisional sumpitan biasanya permainannya dilakukan di lapangan terbuka maupun di dalam gedung ataupun aula. Untuk ukuran jarak menyumpit dibedakan menjadi dua kategori, yaitu untuk putra sejauh 15, 25 hingga 35 meter dari sasaran. Sementara untuk putri, jarak peserta dari bidang sasaran sumpit adalah 10, 15, dan 25 meter.
Traders, sumpitan ini sebenarnya bisa dimainkan secara berkelompok ataupun perorangan. Untuk kelompoknya sendiri juga jumlahnya itu disesuaikan dengan keadaan. Dan kalau kita lihat tadi sejarahnya, karena sumpitan ini awalnya digunakan untuk berburu, pastinya aturan permainannya pun juga serupa seperti berburu. Nah, pastinya seru banget. Kita akan langsung lihat seperti apa sih sebenarnya aturan permainan dari sumpitan berikut ini. Traders, dalam permainan olahraga tradisional sumpitan dapat dilakukan secara perorangan maupun beregu. Setidaknya ada beberapa teknik atau cara yang perlu dikuasai oleh setiap pesertanya dalam permainan ini, seperti mengangkat dan memegang sumpit serta pengaturan pernafasan saat meniup sumpit. Dikarenakan batang sumpit cukup panjang, maka cara memegangnya adalah dengan dua tangan pada pangkal sumpitan, di mana kedua tangan menghadap ke atas untuk menjaga agar sumpit tidak goyang. Teknik kedua yang perlu dikuasai adalah meniup sumpit dengan cara menempelkan mulut di ujung pangkal atau kaliber sumpit menuju arah sasaran. Di sini diperlukan keahlian setiap peserta untuk menyiapkan udara sebanyak-banyaknya di rongga mulut dan rongga dada agar dapat melontarkan anak sumpit dengan sekeras-kerasnya. Sejak zamannya saya SMA jadi atlet dulu, setelah 3 tahun lulus saya jadi pelatih karena emang saya dipercaya oleh pelatih saya yaitu Pak Ponilan yang selaku sebagai guru saya, guru olahraga saya waktu itu. Saya sebagai pelatih mencari bibit dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi saya selalu mensosialisasikan ke tiap daerah maupun ke tiap sekolah. Aturan-aturan dasarnya yang penting si anak pernapasan, terus selalu menjaga fisik dan selalu menjaga stamina juga, Pak. Zamannya sekarang, namanya juga anak sudah menjamai modernisasi, anak agak susah untuk berlatih, Pak. Jadi mereka selalu fokus ke dunia maya, tapi saya sebagai pelatih selalu menasihati anak supaya selalu latihan tiap hari, Pak. Setelah mengetahui teknik atau cara bermain sumpitan, selanjutnya peserta, baik perorangan maupun beregu, akan segera memulai lomba. Seperti halnya mirip dengan cabang panahan ataupun menembak, olahraga tradisional sumpitan juga memiliki sasaran atau target. Untuk model sasaran lomba sumpitan berbentuk lingkaran, di mana lingkaran paling tengah yang diameternya berukuran terkecil memiliki nilai tertinggi, yaitu 10. Kemudian lingkar luarnya bernilai 9, 8, 7, dan seterusnya hingga lingkaran paling luar mempunyai nilai terkecil yaitu 1. Untuk membedakan setiap poinnya, maka di setiap lingkaran target atau sasaran dibuat warna-warni untuk memudahkan menentukan raihan angka atau poin dan juga terlihat menarik.
Or Traders, tadi kita sudah lihat tentang sejarah dari olahraga tradisional sumpitan, kemudian peralatan apa saja yang dibutuhkan, proses pembuatannya, sampai ke aturan permainan yang ternyata seru banget. Tapi ada satu Or Traders yang juga tidak kalah menarik, adalah nilai filosofi. Nah, apa saja sih nilai filosofi yang terkandung di dalam olahraga tradisional sumpitan? Kita lihat berikut ini. Bersedia? Siap? Or Traders, agar jalannya lomba sumpitan berlangsung aman dan lancar, pada perhelatan olahraga tradisional ini dipimpin oleh 3 orang wasit dengan fungsi berbeda masing-masingnya. Wasit utama bertugas mengundi peserta sebelum lomba dimulai dan memimpin jalannya lomba. Selama lomba berlangsung, wasit dibantu oleh juri untuk membantu mengawasi agar tidak ada kecurangan ataupun pelanggaran saat lomba. Apabila terjadi pelanggaran, maka juri akan memberitahukan kepada wasit dengan cara mengangkat bendera merah. Sementara satu lagi, petugas lomba, adalah pencatat skor yang bertugas mencatat setiap angka yang diraih para peserta sumpitan dan juga mengumumkan para juara lomba. 3, 4, 5, 6. Siap. 4, 6, 10, 20, 30, 38. Keberadaan permainan rakyat dan juga olahraga tradisional di Indonesia saat ini, yang salah satunya adalah sumpitan, membuktikan bahwa masyarakat di tanah air masih peduli dengan kelestarian serta perkembangannya. Maka sangatlah tepat apabila pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memasukkan sumpitan sebagai salah satu aset milik bangsa dan dibakukan sebagai olahraga tradisional. Berbagai tujuan serta manfaat yang dirasakan oleh para pemainnya, mulai dari meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan ketangkasan, dan bersosialisasi, ternyata masih ada unsur penting lainnya yang terkandung dalam permainan ini. Nilai filosofi yang terkandung di dalam sumpitan merupakan warisan luhur budaya bangsa, dapat dilihat dari perspektif bahwa manusia perlu fokus dan berkonsentrasi penuh dalam kehidupannya. Nilai filosofi yang ada di olahraga tradisional ini memang dari dulu ini kan olahraga nenek moyang kita sudah memberikan ibaratnya nasihat. Saya kasih contoh egrang. Kenapa dia egrang harus menjaga keseimbangan dan dilihat dari atas. Artinya seorang yang telah menjadi pemimpin harus ingat melihat ke bawah. Kalau yang di bawah nggak mendukung, dia pasti jatuh. Kira-kira itu. Sama juga di olahraga yang hadang. Dia harus merupakan one team, one spirit. Baru dia bisa one goal. Satu tim, satu semangat, satu perjuangan, baru bisa mendapatkan hasil. Kalau satu tim tidak satu semangat, tidak sejalan, tidak akan mendapatkan hasil. Kira-kira itu, Pak. Ya, harapan saya pribadi, juga selaku pengurus Portina Nasional, berharap olahraga tradisional ini yang telah kita bakukan tetap bukan hanya kita lestarikan, tapi juga kita kembangkan melalui festival ataupun perlombaan-perlombaan baik di tingkat nasional, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, secara event secara tahunan ditetapkan ataupun di hari-hari besar nasional seperti hari jadi ibu kota,
jadi ibu kota provinsi, kabupaten kota, melaksanakan kegiatan salah satunya adalah melaksanakan perlombaan olahraga tradisional. Tentu dalam penyelenggaraan pelaksanaan festival maupun perlombaan maupun invitasi maupun pekan olahraga tradisional, kami dari Portina Nasional, kami sudah menyiapkan juga suatu modul, suatu konsep mengenai bagaimana menyelenggarakan suatu event kegiatan yang memenuhi syarat, ya, mempunyai syarat yang mempunyai standar SOP-nya, yaitu antara lain kami sampaikan perlu ada 5 tertib di dalam pelaksanaan perlombaan ataupun invitasi, yaitu 1, kita tertib perencanaan, kita tertib anggaran, kita tertib pelaksanaan, kita tertib pelaporannya, administrasinya, yang terakhir kita tertib pertanggungjawabannya. Baiklah Earth Traders, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam olahraga tradisional. Jangan lupa untuk terus menyaksikan olahraga tradisional setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Sampai jumpa. Thank you.